Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan berfirman kepada gerejanya, yaitu kepada saudara dan saya, kita diminta untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Berarti kita harus menjadi umat yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Apa yang dimaksudkan dengan umat yang layak itu? Umat yang layak itu adalah umat yang diselamatkan dan masuk surga. Apa yang Alkitab katakan tentang keselamatan? Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, keselamatan itu bisa kita dapatkan hanya karena kasih karunia oleh iman. Jadi kalau ada di antara kita yang mau berbuat baik, berbuat amal untuk mendapatkan keselamatan, itu tidak akan mendapatkan. Mungkin ada yang bertapa, puasa, menyakiti diri sendiri untuk mendapatkan keselamatan, itu juga tidak akan mendapatkan. Karena keselamatan itu diberikan karena kasih karunia oleh iman. Jadi bagian Tuhan itu adalah kasih karunia, dan kita meresponi dengan iman. Kalau kasih karunia Tuhan tidak kita responi dengan iman, maka keselamatan itu tidak akan terjadi. Kemudian kita teruskan sekarang, apa yang dimaksudkan dengan kasih karunia? Kasih karunia adalah kasih Allah yang diberikan kepada manusia bukan karena manusia layak menerimanya, tetapi karena keinginan Allah sendiri. Kasih Allah ini diberikan melalui Yesus Kristus kepada yang percaya kepadanya oleh karena Roh Kudus, sambil memberikan kemurahan, pengampunan, dan keinginan serta kemauan melakukan kehendak Allah. Seluruh kegiatan kehidupan Kristiani dari awal sampai akhir tergantung dari kasih karunia ini. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan iman? Yang pertama, iman itu adalah percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, iman itu adalah pertobatan. Berbalik dari dosa dengan penyesalan yang mendalam dan berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketiga, ketaatan kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Dan yang keempat, pengabdian kepada Yesus Kristus. Artinya percaya, kasih, rasa syukur, dan kesetiaan. Proses keselamatan ada 3 tahap. Yang pertama, proses pembenaran yang disebutkan dengan justification. Di sini Anda sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Dan yang kedua adalah proses pendewasaan atau pengudusan yang disebutkan sebagai sanctification. Di sini Anda sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Dan yang ketiga, proses permuliaan, glorification. Di sini Anda akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Pada proses pembenaran, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita bertobat dari segala dosa-dosa kita dan berbalik kepada Tuhan Yesus.
Pada saat itu kita dilahirkan baru. Pada proses ini, usaha kita sebagai manusia tidak ada artinya, tetapi oleh karena iman. Pada proses pendewasaan atau pengudusan, jadi sejak saat kita dilahirkan baru, kita dipanggil untuk hidup dan bertumbuh dalam kekudusan. Di sini usaha manusia penting. Dalam Alkitab kita dapatkan, berusahalah sungguh-sungguh, tetap berjuang untuk mempertahankan iman. Yang penting di sini adalah ketaatan dan pengabdian. Tetapi yang perlu diingat bahwa Tuhanlah yang memperlengkapi kita untuk dapat taat dan setia. Filipi 2 ayat 12 dan 13 berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Pada proses permuliaan, kita dibangkitkan, yaitu bagi mereka yang sudah meninggal, dan diangkat bagi mereka yang masih hidup dengan tubuh kemuliaan. Dan pada saat itulah kita mengalami kekudusan yang sempurna selama-lamanya. Saudara, banyak pertanyaan. Apakah keselamatan bagi orang yang telah dilahirkan baru itu bisa hilang? Jawabannya bisa. Sebab syarat untuk keselamatan adalah setia sampai akhir. Tinggal di dalam Dia sampai akhir. Jadi keselamatan itu bisa hilang kalau yang pertama murtad. Yang kedua, sengaja berbuat dosa meskipun tahu kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan, yang tidak melakukan kehendak Bapa, yang tidak melipat gandakan talenta, hamba yang jahat, 5 gadis bodoh, yang menjadi kambing di sebelah kirinya karena tidak melakukan sesuatu untuk saudaraku yang paling hina. Dan yang hati kita seperti semak duri, perumpamaan dari seorang penabur. Dan kalau kita tidak jadi pemenang, seperti itu pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis, bahwa namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Hal-hal keselamatan yang bisa hilang terjadi di dalam proses pendewasaan atau pengudusan. Saudara, saya berdoa untuk saudara, supaya kita semua menjadi umat yang layak. Artinya kita diselamatkan dan masuk surga. Ada berapa banyak di antara saudara yang hari ini berkata, Tuhan, saya mau diselamatkan dan saya mau masuk surga. Saudara angkat tangan. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, firman-Mu sudah berbicara pada kami, Tuhan. Mungkin kami selama ini terombang-ambing dengan pengertian tentang keselamatan. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau dengan jelas berbicara kepada kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, untuk kami melangkah. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang angkat tangan saat ini. Mereka sudah diselamatkan dan mereka siap untuk masuk ke surga. Waktunya sudah tidak lama lagi ya Aba. Engkau segera datang untuk kali yang kedua, menjemput kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.